Halo, perkenalkan nama saya Gustiawi Komang Nandit Triandani, nomor absen 5 dari kelas 10 AKL 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak dari pencemaran sulfur dioksida atau SO2, yang dimana sulfur dioksida ini merupakan salah satu jenis polutan dari polusi udara. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, apa sih yang dimaksud dengan sulfur dioksida? Sulfur dioksida atau SO2 adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur atau SOX. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah, seperti minyak mentah, batu bara, dan biji-biji yang mengandung metal seperti aluminium, tembaga, seng, timbal, dan besi. Di daerah perkotaan, yang menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik, terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya. Juga gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel dan industri-industri yang menggunakan bahan bakar atau batu bara dan minyak mentah. Pencemaran oleh sulfur oksida terutama disebabkan oleh dua komponen sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3, dan keduanya disebut sulfur oksida atau SOX. Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar di udara. Sedangkan sulfur trioksida merupakan komponen yang tidak reaktif. Dampak-dampak dari pencemaran SO2. Yang pertama, bagi kesehatan. Gas SO2 telah lama dikenal sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernafasan, seperti pada selaput lender hidung, tenggorokan, dan saluran udara di paru-paru. Efek kesehatan ini menjadi lebih buruk pada penderita asma. Di samping itu, SO2 terkonversi di udara menjadi pencemar sekunder seperti aerosol sulfat. Aerosol yang dihasilkan sebagai pencemar sekunder umumnya mempunyai ukuran yang sangat halus, sehingga dapat terhisap ke dalam sistem pernafasan bawah. Aerosol sulfat yang masuk ke dalam saluran pernafasan dapat menyebabkan dampak kesehatan yang lebih berat daripada partikel-partikel lainnya, karena mempunyai sifat korosif dan karsinogen. Oleh karena gas SO2 berpotensi untuk menghasilkan aerosol sulfat sebagai pencemar sekunder, kasus peningkatan angka kematian karena kegagalan pernafasan terutama pada orang tua dan anak-anak sering berhubungan dengan konsentrasi SO2 dan partikulat secara bersamaan. Dalam bentuk gas, SO2 dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang menyebabkan timbulnya kesulitan bernafas, terutama pada kelompok orang yang sensitif seperti orang berpenyakit asma, anak-anak, dan lansia. SO2 juga mampu bereaksi dengan senyawa kimia lain membentuk partikel sulfat yang jika terhirup dapat terakumulasi di paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernafas, penyakit pernapasan, dan bahkan kematian. Yang kedua yaitu dampak SO2 bagi lingkungan. Tingginya kadar SO2 di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanah. Kelebihan zat asam pada danau akan mengakibatkan sedikitnya spesies yang bertambah. Jenis plankton
dan invertebrate merupakan makhluk yang paling pertama mati akibat pengaruh pengasaman. Apa yang terjadi jika di danau memiliki pH di bawah 5? Lebih dari 75% dari spesies ikan akan hilang. Ini disebabkan oleh pengaruh rantai makanan yang secara signifikan berdampak pada keberlangsungan suatu ekosistem. Tidak semua danau yang terkena hujan asam akan menjadi pengasaman, di mana telah ditemukan jenis batuan dan tanah yang dapat membantu menetralkan keasaman. Selain menyebabkan hujan asam, SO2 juga dapat mengurangi jarak pandang karena gas maupun partikel SO2 mampu menyerap cahaya sehingga menimbulkan kabut. Selanjutnya adalah dampak SO2 bagi tanaman. Sulfur dioksida juga berbahaya bagi tanaman. Adanya gas ini pada konsentrasi tinggi dapat membunuh jaringan pada daun, pinggiran daun, dan daerah di antara tulang-tulang daun rusak. Secara kronis, SO2 menyebabkan terjadinya klorosis. Kerusakan tanaman ini akan diperparah dengan kenaikan kelembapan udara. SO2 di udara akan berubah menjadi asam sulfat. Oleh karena itu, di daerah dengan adanya pencemaran oleh SO2 yang cukup tinggi, tanaman akan rusak oleh aerosol asam sulfat. Yang keempat adalah dampak pencemar SO2 bagi hewan. The National Academy of Sciences 1978 juga menyimpulkan pengaruh pH terhadap ikan. Di Norwegia, presipitasi asam juga mempunyai pengaruh terhadap perikanan komersial. Brain DKK tahun 1977 melaporkan bahwa penurunan penangkapan ikan salmon di sungai-sungai selama 100 tahun yang lalu disebabkan oleh penurunan pH yang tetap. Dengan penurunannya pH terjadi serangkaian perubahan kimiawi yang menyebabkan penurunan laju daur zat makanan dalam sistem perairan. Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah bahan organik dalam suatu daerah dan suatu pergeseran keadaan oligotropi di danau. Perubahan ekologis mengikuti pengaruh umum zat toksik terhadap ekosistem. Sebagaimana tumbuhan, hewan juga memiliki ambang toleransi terhadap hujan asam. Spesies hewan tanah yang mikroskopis akan langsung mati saat pH tanah meningkat karena sifat hewan mikroskopis adalah sangat spesifik dan rentan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Spesies hewan yang lain juga akan terancam karena jumlah produsen atau tumbuhan semakin sedikit. Berbagai penyakit juga akan terjadi pada hewan karena kulitnya terkena air dengan keasaman tinggi. Hal ini jelas akan menyebabkan kepunahan spesies. Yang terakhir adalah dampak SO2 bagi material. Kerusakan oleh pencemaran SO2 juga dialami oleh bangunan yang bahan-bahannya seperti batu kapur, batu pualam, dolomit akan dirusak oleh SO2 dari udara. Efek dari kerusakan ini akan tampak pada penampilannya, integritas struktur, dan umur dari gedung tersebut. Ancaman serius juga dapat terjadi pada bangunan tua serta monumen termasuk candi dan patung. Hujan asam dapat merusak batuan sebab akan melarutkan kalsium karbonat meninggalkan kristal pada batuan yang telah menguap. Seperti halnya sifat kristal semakin banyak akan merusak batuan. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak, dan bila materi yang saya jelaskan kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.